Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prosedur pembayaran dalam perdagangan internasional. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Devi Andriani. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Gita Putri Okvianti Praitno dengan NIM akhir 047, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Mensi Aprilia dengan NIM akhir 062, ada Mutiara Delima dengan NIM akhir 108, kemudian ada Halimatu Sa'diah dengan NIM akhir 097, dan yang terakhir ada Lasmarito Siagian dengan NIM akhir 114. Nah, ada poin materi yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah transaksi pembayaran dan pembiayaan, kemudian ada cara-cara pembayaran internasional, dan yang terakhir adalah cara-cara pembiayaan internasional. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita simak materi yang akan dipaparkan oleh rekan kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Setiap transaksi jual beli barang dan jasa pasti melibatkan 3 unsur. Adapun 3 unsur tersebut yaitu 1. Perjanjian, 2. Penyerahan barang atau penayan jasa, dan yang terakhir ada pembayaran. Jika ketiga unsur tersebut belum terpenuhi, maka transaksi belum dianggap berakhir dalam konteks pasar. Contohnya toko atau warung. Perjanjian jual beli terjadi ketika pembeli menunjuk sebuah barang. Contohnya seperti sebuah rokok. Jika seorang penjual telah menyerahkan sebuah rokok kepada seorang pembeli, maka pembayaran biasanya telah terjadi setelah penyerahan, kecuali dalam transaksi kredit. Dalam transaksi kredit, penjual membiayai sebagian modalnya hingga pembayaran penuh diterima. Pembeli juga dapat menjadi pihak. Perbedaan antara pembayaran dan pembiayaan penting dalam setiap transaksi jual beli. Pembayaran biasanya dilakukan sebelum, sesudah, atau pada saat penyerahan barang. Jika pembayaran terjadi setelah penyerahan, penjual dianggap sebagai pihak yang membiayai transaksi. Dalam transaksi lintas negara, prinsip dasarnya mirip dengan transaksi dalam negeri, tetapi jarak yang lebih jauh menyebabkan permasalahan pembiayaan lebih kompleks. Pembiayaan transaksi luar negeri dapat dilakukan oleh importir, eksportir, atau bank. Kenapa sih harus bank? Karena nilai transaksi yang besar biasanya melakukan pembayaran atau pembiayaan dengan menahan surat wesel atau tagihan dengan masalah pembiayaan atau financing karena waktu yang diperlukan untuk mengirimkan barang dan komunikasi yang relatif lebih lama. Jelaskan cara-cara pembayaran internasional. Jadi, cara-cara pembayaran internasional itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan surat wesel dagang. Jadi, apa itu surat wesel dagang? Jadi, surat wesel dagang merupakan instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Wesel dagang ini berfungsi sebagai perjanjian pembayaran dari pihak yang mengeluarkan wesel kepada pihak penerima. Jadi, wesel dagang juga bisa disebut sebagai instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pihak importir atau pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada pihak eksportir atau penjual. Dalam wesel itu memiliki beberapa pihak. Yang pertama adalah pihak drawer, yang merupakan pihak penarik atau penulis wesel tersebut. Dan yang kedua adalah pihak draw, yaitu pihak kepada siapa surat wesel tersebut akan ditarik. Dan pihak terakhir adalah pay, yaitu pihak yang menerima pembayaran yang harus dilakukan oleh draw atas perintah drawer. Nah, surat wesel juga memiliki beberapa jenis yang digolongkan menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama itu berdasarkan pada ada tidaknya dokumen yang harus dilemparkan pada surat wesel. Jadi, surat wesel yang tidak memiliki lampiran dokumen lain itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah clean drop atau tanpa dokumen, dan yang kedua adalah documentary drop atau dengan dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang akan disertakan pada surat wesel ini itu diantara adalah announcement atau bill of lading, yang kedua adalah polis asuransi, dan yang ketiga adalah faktur atau invoice, yang keempat adalah packing list, dan yang terakhir adalah certificate of origin. Untuk penggolongan berikutnya, yaitu penggolongan berdasarkan pada jangka waktu pembayaran yang sering disebut sebagai tenor atau unchanged. Jadi yang pertama itu ada sink drop. Jadi surat wesel yang harus dibayar pada saat surat wesel diperlihatkan kepada draw.
atau paling lambat dalam waktu 24 jam terhitung dari saat penunjukan surat wesel tersebut. Dan yang kedua adalah time draft. Jadi time draft ini merupakan surat wesel yang harus dibayar sekian hari sesudah surat wesel ditunjukkan atau sesudah surat wesel diakseptir atau sesudah tanggal tertentu yang ditetapkan dalam surat wesel tersebut. Cara pembayaran berikutnya itu adalah dengan metode pembayaran tunai. Jadi dengan cara pembayaran ini itu harus dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dikapalkan oleh eksportir. Jadi cara pembayaran ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, untuk pembelian barang tersebut, importir harus menyediakan dana walaupun barang yang dibelinya belum diterima. Kemudian dengan cara ini, importir harus menanggung beberapa macam risiko. Risiko yang pertama adalah mengenai sesuai tidaknya barang yang datang dengan barang yang dipesan. Risiko selanjutnya adalah keterlambatan datangnya barang dan risiko yang timbul dari jujur tidaknya pihak eksportir. Kemudian cara-cara pembayaran yang sering digunakan itu ada beberapa. Yang pertama, surat wesel bank atau tunjuk, kemudian telegraphic transfer, LC tunai, travelers LC, traveler checks, international money order, cek perorangan atau personal check, dan uang kertas dan uang logam. Nah, cara-cara pembayaran internasional yang selanjutnya ada letter of credit atau biasa disebut dengan LOC, yaitu surat kredit berdokumen yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir nasabah bank untuk menjamin bahwa pembayaran itu akan dilakukan sesuai dengan waktu dan jumlah yang disepakati. Nah, bank di sini menjadi penjamin dan pengakseptir surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Nah, kemudian ada 3 pihak penting dalam transaksi LOC. Yang pertama ada opener atau sering juga disebut dengan account, yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank. Nah, biasanya opener ini dalam perdagangan internasional itu disebut importir. Nah, kemudian yang kedua ada issuer atau issuing bank, yaitu bank perantara atau bank di negara importir yang mengeluarkan letter of credit atas permintaan dari importir. Nah, pihak ketiga itu beneficiary, yaitu pihak yang menerima LOC. Nah, dalam perdagangan internasional, pihak beneficiary itu biasanya eksportirnya. Nah, selain ketiga pihak utama di atas, ada beberapa pihak yang membantu memperlancar metode LOC ini. Yang pertama, itu ada the conforming bank, yaitu bertindak sebagai penjamin kredit. Kemudian yang kedua ada the notifying bank, yang atas permintaan issuing bank akan memberitahukan kepada beneficiary bahwa LOC untuknya itu telah dibuka. Kemudian yang ketiga ada the negotiating bank, yaitu bank yang memeriksa kelengkapan dokumen dan menyesuaikan dokumen dengan apa yang tertulis di LOC, dan negosiasi ini akan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan. Dalam penggunaan metode pembayaran LOC ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama itu eksportir dan importir akan melakukan persepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli dengan syarat-syarat pembayaran. Misalnya eksportir ini akan menarik surat wesel dan memberikan ketentuan bahwa importir itu harus melunasi sejumlah barangnya itu dalam waktu 3 bulan. Nah, sesudah ada persetujuan tersebut, importir akan mengajukan permohonan pembukaan LOC dengan cara mengisi formulir yang telah disajikan bank dan diserahkan kepada bank terkait. Nah, bank ini akan menilai apakah memberikan kredit ke importir ini akan cukup terjamin. Nah, jika bank ini sudah yakin, maka bank akan menerbitkan LOC yang akan dikirimkan kepada bank cabangnya atau bank korespondennya di negara eksportir. Nah, jika bank di negara eksportirnya ini sudah menerima letter of credit dan menyetujuinya, maka bank akan memberitahukan kepada eksportir bahwa letter of creditnya itu udah dibuka. Nah, setelah eksportir ini menyerahkan semua dokumennya, maka eksportir dapat menerima pembayaran atas surat wesel yang ditariknya atas issuing bank atau pihak yang menjadi perantara dalam pengeluaran LOC ini. Kemudian surat wesel beserta semua dokumen yang diperlukan oleh conforming bank ini akan dikirimkan kepada issuing bank. Nah, tadi kan karena contohnya itu 3 bulan, maka pembayarannya itu baru bisa dilakukan 3 bulan kemudian. Nah, jika barang itu udah sampai di tempat importir, maka bank itu mengizinkan importir untuk menerima barang tersebut dan meminta importir untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi bahwa jika importir itu belum melunasi segala pembayarannya, maka hak milik atas barang tersebut masih ada di tangan bank.
Nah, setelah 3 bulan lewat sesuai perjanjian, maka importir harus membayar seluruh hutangnya kepada bank. Nah, jika importir ini telah membayar surat wesel dan issuing bank telah menyelesaikan pembayarannya kepada conforming bank, maka transaksi LOC ini berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah tindakan mengurangi atau menggantikan kerugian atau ketidaknyamanan pribadi dengan cara lain. Misalnya, menggunakan keberhasilan atau kebahagiaan di area lain dalam hidup seseorang. Kompensasi pribadi adalah cara seseorang mengatasi atau mengimbangi pengalaman buruk atau kerugian di satu aspek kehidupan dengan mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan di area lain. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mungkin mencari keseimbangan dengan investasi waktu dan energi dalam kehidupan pribadi atau hobi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hedging. Apabila transaksi jual beli yang diadakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, pembayarannya tidak seketika, maka pihak pengekspor atau pihak pengimpor akan menanggung risiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan kurs valuta asing. Untuk menghindari risiko yang timbul dari kemungkinan adanya perubahan kurs valuta asing, maka importir maupun eksportir dapat melakukan apa yang disebut hedging, yaitu dengan mengadakan forward exchange dengan bank. Dalam hal ini, bank dengan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari importir berjanji untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada importir sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Bagi eksportir, ia dapat memindahkan risiko yang timbul dari perubahan kurs valuta asing dengan jalan menjual surat wesel yang ditariknya atas importir kepada bank. Dengan demikian, importir maupun eksportir tidak lagi menanggung risiko yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan kurs valuta asing. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara-cara pembiayaan internasional. Jadi, cara-cara pembiayaan internasional dibagi menjadi 2 metode. Metode tersebut ialah metode rekening terbuka dan metode konsinyasi. Rekening terbuka atau open account digunakan dalam perdagangan. Dalam rekening terbuka, eksportir mengirim barang tanpa dokumen pembayaran, namun menggunakan faktur sebagai tanda hutang. Pada metode ini, pembayaran dilakukan setelah barang terjual, bisa 1 hingga 3 bulan setelah pengiriman sesuai perjanjian. Kelemahan metode ini termasuk resiko besar bagi eksportir, membiayai seluruh transaksi dan perubahan kurs devisa. Meskipun demikian, metode ini memiliki keunggulan. Keunggulannya ialah seperti prosedur yang sederhana dengan biaya pelaksanaan yang rendah. Bagi importir, ini menguntungkan karena tidak perlu menyediakan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana metode konsinyasi. Jadi, metode konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang tanpa pembeli tertentu di luar negeri. Metode ini bisa dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan lelang. Ini merupakan variasi dari rekening terbuka atau open account, di mana penjual mengirimkan barang terlebih dahulu dan pembeli membayar setelah berhasil menjual barang kepada pihak ketiga. Sekian presentasi dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.